Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Abdillah. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang minyak bumi dan gas. Baik, saya mulai. Minyak bumi dan gas alam adalah sumber daya alam strategis yang tidak terbarukan yang terkandung di dalam bumi dan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Pengelolaan minyak bumi dan gas alam harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, pengelolaan minyak bumi dan gas alam meliputi penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha berdasarkan cadangan dan potensi sumber daya alam, kemampuan produksi, kebutuhan dalam negeri, penguasaan teknologi, aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup, kemampuan nasional, dan kebijakan pembangunan. Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha hilir dilakukan oleh badan pengatur dan meliputi konservasi sumber daya dan cadangan, pengelolaan data, penerapan kaidah keteknikan yang baik, jenis dan kualitas produk, dan kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Beberapa hal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Pasal 1 Ayat 1 minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lili mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Pasal 1 Ayat 2 gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi. Dan di pasal 1 ayat 7 menyebutkan bahwa kegiatan usaha hulu adalah kegiatan rasa yang berhentikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi atau eksploitasi. Dan di pasal 1 ayat 10, kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha yang berhentikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan atau niaga. Pengelolaan minyak bumi dan gas alam meliputi penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha berdasarkan cadangan dan potensi sumber daya, kemampuan produksi, kebutuhan dalam negeri, penguasaan teknologi, aspek lingkungan, dan pelestarian lingkungan hidup, kemampuan nasional dan kebijakan pembangunan. Pengawasan dan pelaksanaan kegiatan usaha hilir dilakukan oleh badan pengatur dan meliputi konservasi sumber daya dan cadangan, pengelolaan data, penerapan kaidah, keteknikan yang baik dan jelas, dan kualitas produk, dan kesehatan, keselamatan kerja, dan serta lingkungan hidup. Baik, pasal-pasal yang menyebutkan tentang minyak bumi dan gas lain antara lain ada di pasal 1 ayat 3, pasal 2, pasal 8 ayat 1, pasal 24, dan pasal 25. Pasal-pasal yang mengatur pengelolaan minyak dan gas alam adalah sebagai berikut. Pasal 2, penyelenggaraan kegiatan usaha minyak, gas, dan bumi diatur undang-undang ini berdasarkan ekonomi kerakyatan, keterpaduan manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama, dan kesejahteraan rakyat, banyak keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum, serta berwawasan lingkungan. Pasal 3 ayat 1, minyak, gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang sesuai oleh negara dan merupakan kekayaan nasional. Pasal 8 ayat 1, pemerintah memberikan prioritas terhadap pemanfaatan gas bumi untuk melindungi kebutuhan dalam negeri. Pasal 24, Badan Pengatur merupakan pengawasan terhadap penyelidikan dan pendistributian badan bakar minyak, gas, dan bumi. Kegiatan usaha hilir. Pasal 25 di sini, menteri adalah menteri yang bertugas dan bertanggung jawab meliputi kegiatan usaha, kegiatan minyak dan gas bumi. Baik, nama saya Yuniarti. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Aca. Penyelesaian sengketa dalam pengelolaan minyak bumi dan gas alam dapat dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan cara jual beli,
tukar-menukar, ganti rugi yang layak, dan lainnya. Namun, jika sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka dapat dilakukan melalui jalur hukum dengan pengajuan gugatan ke pengadilan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi juga memberikan sanksi pidana bagi orang yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahannya. Selain itu, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas juga memberikan sanksi pidana bagi orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak dan gas bumi. Sanksi pidana tersebut dapat berupa pidana penjara atau denda. Kabupaten Bojonegoro adalah daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama dalam mengeksplorasi minyak. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya. Ya, cadangan minyaknya mencapai 1.478 miliar barel dan gas mencapai 14 miliar kaki kubik. Selain Banyu Urip, pengeboran minyak juga dilakukan di daerah Sukawati, Ganyam, dan Cepu. Semuanya merupakan pengeboran minyak konvensional. Namun, di Kabupaten Bojonegoro masih ada juga lahan pertambangan minyak yang dikelola secara tradisional, terutama di Kecamatan Kedewan. Ada 4 desa penghasil minyak yang masih menggunakan metode tradisional di kecamatan ini, yaitu Desa Hargomulyo, Desa Beji, Desa Dandangdilo, dan Desa Wonocolo. Desa Wonocolo adalah salah satu dari keempat desa yang memiliki lebih dari 200 sumur minyak mentah. Setiap hari desa ini menghasilkan 20 gram minyak mentah dari sumur-sumur tersebut. Baik, saya Ahmad Yogi Pramana akan melanjutkan penjelasan dari Yusuf Andrean. Sumur minyak di Desa Wonokolo telah dieksplorasi lebih dari 1 abad yang lalu. Meskipun banyak yang mengira bahwa sumur-sumur tua ini sudah habis, kenyataannya masih aktif dan menunjukkan adanya cadangan minyak di kawasan tersebut. Cadangan minyak ini dikelola oleh pemerintah sejak tahun 1945 dan sebagian lagi dikelola oleh masyarakat secara tradisional. Namun, pengelolaan minyak yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa Bogi Sasono yang merupakan mitra kerja dari Pertamina menimbulkan konflik dengan masyarakat Desa Wonokolo. Konflik ini terjadi karena harga imbal jasa yang ditetapkan oleh KUD Bogo Sasono dianggap merugikan masyarakat. Masyarakat Desa Wonokolo yang tidak setuju dengan harga tersebut kemudian secara ilegal melakukan penyulingan minyak. Hasil dari penyulingan minyak tersebut dijual kepada pengepul melalui pedagang rengkek karena harga beli dari pengepul jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang ditetapkan oleh KUD Bogo Sasono. Di sini saya melanjutkan materi yang dibahas teman saya. Para penambang tradisional ini sulit diatur dan diarahkan. Mereka melakukan penambangan di berbagai bagian sungai dengan kapasitas yang melebihi batas-batas yang ditetapkan dalam peraturan seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Kegiatan pertambangan tanpa izin semacam ini terus berkembang, menimbulkan sejumlah masalah di Kabupaten Bojonegoro. Sementara dalam UU Migas mengatur bahwa setiap orang melakukan yang pertama melakukan pengolahan sebagaimana dalam pasal 23 tanpa izin usaha, pengolahan pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan didenda paling tinggi 50 miliar. Nah, untuk yang kedua, pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha, pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan didenda paling tinggi 40 miliar. Dan untuk yang ketiga, penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha, penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi 30 miliar rupiah.
Dan untuk yang terakhir, niaga sebagaimana dimaksud pasal 23 tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan didenda paling tinggi 30 miliar.